Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan rumus Excel yaitu VLOOKUP. Di sini saya sudah sediakan dua buah data ya. Yang pertama data rekap gaji karyawan, kemudian yang kedua data absensi karyawan. Nah, data absensi karyawan ini yang pertama terletak dengan sheet yang sama dengan rekap gaji. Kemudian untuk di sheet yang lain saya sudah copy juga data absensinya. Di sini kenapa ada dua data? Karena kita akan coba menggunakan rumus VLOOKUP dengan sumber data yang bersumber di sheet yang sama. Kemudian kita coba untuk menggunakan rumus VLOOKUP maksudnya di sheet yang berbeda. Nah, di data rekap gaji di sini ada nomor, nama karyawan, jabatan, gaji per hari, jumlah kehadiran, total gaji. Nah, di sini yang kita ingin dapatkan yaitu total gaji karyawan, di mana sumber datanya itu berasal dari data absensi, agar kita bisa melakukan penjumlahan antara gaji per hari dengan jumlah kehadiran. Oke, kita coba metode yang pertama. Kita gunakan rumus VLOOKUP di data absensi yang ada di sheet yang sama dengan data rekap gaji karyawan. Jadi kita coba dulu di sini, kita klikkan sama dengan, kemudian kita ketik rumus VLOOKUP, kemudian tekan tombol tab. Nah, di sini ada tertera lookup value. Nah, lookup value itu adalah objek atau target kita yang menjadi acuan untuk memunculkan data jumlah kehadiran. Nah, di sini objek kita adalah nama karyawan, jadi kita klik di sini yang sejajar dengan baris yang sama, misalnya nama karyawan Budi, kemudian di sini ada tanda koma, kita klik koma, kemudian kita ke tabel array. Tabel array itu yang ada di sini, kita start dari si objek, kemudian kita blok sampai di bawah. Oke, setelah kita blok, jangan lupa tekan F4 agar tabel array-nya itu terkunci. Kemudian setelah itu kita ketik lagi tanda koma, kemudian lanjut ke kolom index number. Call index number. Nah, call index number ini maksudnya adalah dari tabel array ini nomor kolom keberapa yang akan kita munculkan datanya. Di sini kita hitung yang pertama, kolom pertama itu nama karyawan, kolom kedua itu jumlah kehadiran. Nah, karena kita ingin memunculkan jumlah kehadiran, maka kita tulis atau ketik angka 2 sesuai dengan urutan dari kolom dari data absensi yang kita sudah blok sebagai tabel array. Kemudian kita ketik lagi koma. Di sini ada pilihan range lookup, ada true dan false. Saya biasanya pakai false. Jadi false itu artinya data yang muncul di jumlah kehadiran itu harus benar-benar tepat dengan nama atau objek yang kita tunjuk. Misalnya Budi. Di sini Budi di data absensinya itu dengan ejaan BUDI. Kalau misalnya ada perbedaan satu huruf saja, maka dia tidak akan terbaca. Jadi untuk meminimalisir kesalahan hasil dari VLOOKUP itu, kita gunakan false, atau kita bisa tambahkan angka 0 di rumusnya yang ini, kemudian kunci.
Kalau untuk pilihan true yang tadi adalah apabila objek misalnya nama karyawannya dengan ejaan BUDI, Budi, di huruf terakhirnya itu dia menggunakan Y bukan I, maka itu tetap akan terbaca. Nah, makanya saya biasa menggunakan false untuk range lookupnya agar yang terpilih nilai yang ingin kita VLOOKUP itu benar-benar sama dengan nama karyawan ini. Misalnya Budi, yang muncul adalah 25. Oke, kita coba enter. Oke, muncul ya, sama 25. Kemudian untuk mempercepat prosesnya itu kita bisa langsung blok dari atas sini. Kemudian kita bisa copy, kemudian kita blok dari atas, kemudian kita salin atau paste. Nah, semuanya muncul ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan total gajinya per bulan itu berapa. Jadi jumlah kehadiran di gaji-gaji karyawan per hari itu kita dapat, misalnya Budi itu 3,750. Nah, bisa juga tadi kita tidak menggunakan copy, tapi kita langsung blok aja dari atas sampai bawah, kemudian kita duplikat ke bawah. Oke, sama ya hasilnya. Nah, tadi kita sempat menggunakan F4 untuk mengunci tabel array-nya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tabel array itu harus dikunci? Karena kalau kita tidak mengunci tabel array-nya, maka tabel array itu akan bergeser ke bawah ketika kita akan mengcopy atau menyalin rumus VLOOKUP-nya ke bawah. Kita kasih contoh ya. Oke, ini tabel array-nya sudah tidak terkunci. Kita coba. Kemudian kita blok. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, dia akan bergeser seperti ini. Ini akan memunculkan kesalahan lain yang kalau misalnya data tersebut berjumlah ratusan atau ribuan, itu akan sangat mengganggu. Makanya di tabel array-nya itu harus kita kunci terlebih dahulu sebelum kita gunakan rumus VLOOKUP-nya. Kita kunci lagi, kemudian kita blok, duplikat lagi. Nah, ini dia sudah tidak bergeser. Oke, kita cek lagi semuanya. Juli 24, Lia 25. Oke, itu ya cara yang pertama, penggunaan rumus VLOOKUP untuk sumber data yang ada di sheet yang sama dengan rekap gaji karyawan. Kita hapus lagi, kita coba menggunakan sumber data yang ada di sheet absensi atau di sheet yang lain. Oke, kita tulis rumusnya dulu, sama dengan VLOOKUP, sama caranya seperti yang tadi. Kemudian kita pilih objek atau targetnya, nama karyawan Budi ya. Kemudian kita klik koma. Kemudian untuk tabel array-nya kita ganti di sheet absensi. Caranya sama, kita blok dari Budi sampai Lia. Nah, di sini ada perbedaan tulisan. Tulisan yang sebelumnya langsung kolom dan barisnya. Sini ada tulisan absensi dan ada tanda seru di sini. Nah, ini menandakan bahwa kita telah memilih data dari sheet lain. Nama sheetnya itu akan tertulis di bagian tabel array ini, sheet absensi. Oke, sama ya. Kemudian jangan lupa tetap dikunci.
kunci, kemudian kita kasih tanda koma lagi. Oke, kemudian sama ya, untuk cool index number-nya itu di kolom kedua, kemudian klik koma, kemudian ketik 0 untuk memilih false, kemudian kita tutup kurung. Kita coba ya. Oke, kemudian kita coba copy, kemudian blok, dan kita duplikat ke bawah. Oke, hasilnya sama dengan yang tadi ya. Cuma perbedaannya adalah sumber datanya yang ini tadi, yang pertama kita pakai data absensi yang bersumber dari sheet yang sama. Kemudian cara yang kedua tadi kita menggunakan sheet yang berbeda. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa berikan sarannya di kolom komentar agar channel ini terus berkembang.